Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Sesungguhnya bagi Allah, kepunyaan Allah lah segala nama-nama yang baik, dan panggillah, berdoalah, serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Apabila kita memperhatikan atau mengkaji firman Allah di atas, maka ini adalah suatu perintah yang sangat kuat ditujukan kepada kita umat manusia, khususnya kita yang beragama Islam, bahwa menyebut nama Allah, memperbanyak berzikir menyebut nama-nama Allah itu adalah hal yang sangat utama, memiliki keutamaan yang sangat besar. Sehingga saudara-saudara sekalian, orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, maka dia memperbanyak menyebut nama Allah, berzikrullah dalam setiap kegiatan, dalam setiap pekerjaan keseharian mereka, siang dan malam. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, di dalam ilmu tarikat, mengucapkan nama-nama Allah, khususnya kalimat la ilaha illallah, adalah suatu yang difardukan atau diwajibkan bagi mereka yang mendalami ilmu tasawuf. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk, barang siapa yang awal kalimatnya dan akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, maka imannya akan senantiasa diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya imannya semakin meningkat. Dan kalimat atau zikir tersebut, saudara-saudara sekalian, ada kalanya kita keraskan, kita disebutkan nama-nama Allah dengan jahar, atau lebih dikenal dengan istilah zikir jahar. Dan ada kalanya kita sebut nama-nama Allah dengan suara lirih atau agak rendah, tidak terlalu keras. Tergantung keadaan saudara-saudara sekalian. Apabila kita rasa tidak mengganggu keadaan di sekitar kita, misalnya ada orang yang sedang membaca, sedang tidur, itu kita tidak dianjurkan untuk berzikir dengan keras. Yang dianjurkan adalah berzikir dengan suara lemah lembut atau suara lirih. Karena saudara-saudara sekalian, kenapa kita dianjurkan untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan keras? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kita harus memperbanyak menyebut nama Allah, khususnya kalimat la ilaha illallah, agar orang-orang munafik, orang-orang kafir menganggap kita orang gila. Jadi makna dari orang gila di atas yang menurut Rasulullah SAW tidak lain adalah orang yang berzikir dengan keras. Karena apabila kita berzikir dengan suara rendah atau pelan, tidak mungkin orang mengatakan kita orang gila. Tentu yang dikatakan orang gila adalah orang yang berzikir dengan keras. Lalu ada yang beranggapan, saudara-saudara sekalian, yang tidak mendalami ilmu sufi, ilmu tasawuf, mengatakan bahwa buat apa kita bersuara keras sedang Allah Subhanahu wa taala mendengarkan walaupun kita dengan suara rendah, atau cukup diniatkan dalam hati. Mereka yang berpendapat demikian tidak memahami bahwa
berzikir dengan keras bukan hanya tujuannya untuk kita persembahkan atau kita perdengarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan tujuan untuk berzikir dengan keras ialah untuk memperdengarkan, mempersaksikan kepada seluruh alam bahwa kalimat la ilaha illallah atau kalimat-kalimat asmaul husna, khususnya kalimat la ilaha illallah, adalah suatu kewajiban kita, adalah suatu kalimat yang harus kita siarkan ke seluruh alam. Jadi seluruh yang mendengarkan kalimat yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, semuanya akan menjadi saksi. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, langit dan bumi, tanah, dinding, manusia yang mendengarkan kalimat la ilaha illallah yang kita kumandangkan, hewan, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berzikir dengan kalimatnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena saudara-saudara sekalian, kalimat la ilaha illallah yang dikeraskan adalah suatu bentuk dakwah. Jadi orang yang berzikir menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan kita atau diperintahkan kita berzikir di waktu pagi dan sore. Inilah bagian daripada penerapan atau realisasi daripada perintah tersebut, yaitu berzikir jahar di waktu pagi dan sore. Kenapa perintah Allah Subhanahu wa taala dikatakan di waktu pagi dan sore? Karena di waktu pagi dan sore orang tidak akan terganggu, bahkan orang yang imannya ada di dalam dadanya malah tersentuh dengan mendengarkan kalimat zikir la ilaha illallah dikumandangkan atau dikeraskan di waktu tersebut. Karena di waktu pagi orang memang sudah waktu itu sudah terjaga, di waktu subuh, dan di waktu petang yaitu maghrib dan isya memang waktunya orang belum tertidur. Jadi semuanya masih melakukan aktivitas dan tidak ada yang terganggu kecuali orang-orang yang hatinya kotor atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang munafik, orang fasik dan orang kafir. Karena kalimat la ilaha illallah, saudara-saudara sekalian, adalah kalimat yang paling utama, kalimat yang paling baik, kalimat yang mengandung perintah untuk disebarkan ke seluruh alam. Karena ini adalah kalimat tauhid. Dan kalimat yang paling dibenci atau kata yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, orang munafik adalah kalimat la ilaha illallah. Karena ini adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat yang mengesahkan Allah. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, marilah kita memperbanyak menyebut asmaul husna, nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa memiliki hati yang bersih. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita, menunjukkan kita kepada jalannya, dan senantiasa menolong kita dan mengarahkan kita kepada jalan yang lurus. Amin, 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 amin ya rabbal alamin.